Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 6 Mei 2025. Sari berita penting. Begal sadis beraksi di Pelayangan Batanghari, Jambi membawa senjata tajam. Berita kedua, mahasiswa Tebo tuntut transparansi dana peremajaan sawit. Berita ketiga, pria muda ditemukan tewas terikat di Pasaman Barat. Berita selengkapnya, aksi pembacokan yang diduga begal terjadi di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 dini hari. Kejadian menyebabkan korban mengalami luka bacok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga korban begal dalam perjalanan dari Kabupaten Bungo menuju ke Kota Jambi. Korban dan rekannya yang dalam perjalanan itu saat di TKP diberhentikan oleh dua pengendara sepeda motor. Berdasarkan keterangan yang diunggah dalam akun Instagram @jambihit, pelaku yang memberhentikan korban dengan meminta uang. Permintaan pelaku dengan memaksa itu pun ditolak korban. Pelaku dua orang tersebut memaksa korban agar memberikan uang kepada mereka, namun korban menolak. Bunyi keterangan unggahan yang dilansir media pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2025. Korban yang menolak memberikan uang tersebut membuat cekcok dengan pelaku. Saat cekcok itulah pelaku berusaha membacok korban dengan menggunakan parang. Bacokan dari pelaku pun ditangkis korban hingga parang tersebut mengenai tangan korban. Senjata tajam tersebut kemudian berhasil direbut korban dan pelaku melarikan diri. Dengan tangan berdarah, korban tersebut melapor ke Polsek Muara Tembesi. Setelah itu korban mendapatkan penanganan medis. Berikut keterangan lengkap unggahan tersebut dilansir media pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Awas begal sadis beraksi. Telah terjadi aksi pembegalan pada hari Kamis dini hari tanggal 1 Mei 2025 di jalan lintas, tepatnya di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Pada saat itu korban bersama rekannya mengendarai mobil kanter dari Bungo hendak menuju ke Kota Jambi. Saat sampai di TKP, korban dan rekannya diberhentikan oleh dua orang pengendara sepeda motor. Pelaku dua orang tersebut memaksa korban agar memberikan uang kepada mereka, namun korban pun menolak. Kemudian terjadilah cekcok dan pelaku membacok korban menggunakan sebuah parang. Korban berupaya menangkis senjata serangan itu sehingga bagian jari tangan korban terkena senjata tajam. Kemudian korban berhasil merebut senjata tajam tersebut dan pelaku melarikan diri. Sementara korban selanjutnya langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Muara Tembesi dan mendapatkan perawatan medis. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Kabupaten Tebo Gemakato menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perkebunan Tebo, Jambi, Senin 5 Mei 2025. Mereka menuntut transparansi alokasi dana peremajaan sawit rakyat PSR tahun 2023 hingga 2024 yang dinilai syarat masalah dan dugaan penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan mahasiswa yang pada hari ini masih bisa memperjuangkan apa yang menjadi Ketua Dewan Penasihat Gemakato Oki Purnama mengatakan aksi ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa yang mendapatkan informasi realisasi PSR di Kabupaten Tebo syarat akan masalah. Kita mendapatkan informasi adanya dugaan pungutan terhadap kelompok penerima tidak sesuai dengan spesifikasi serta adanya alih fungsi lahan karet ke sawit. Semua ini menyalahi, tegas Oki. Untuk itu pihaknya minta agar Kepala Disbun Tebo membuka dan memberikan data penerima alokasi PSR ini
sebagai bentuk transparansi. Pihak Dispun harus membuka data ini. Kalau tidak ada masalah, kenapa takut dibuka? Tegas Oki lagi. Selain demo di Dispun Tebo, Gemakato menggelar aksi di Kajari Tebo. Puluhan mahasiswa Tebo ini mendesak agar kejaksaan segera memanggil dan memeriksa Kadispun Tebo terkait PSR ini. Selain masalah PSR ini, ada juga masalah STDB. Makanya kami mendesak Kejari Tebo segera memanggil dan memeriksa Saudara Rafiq selaku Ketua Dinas Keperkebunan Tebo, katanya. Surat tanda budidaya atau STDB adalah dokumen penting bagi pekebun yang memiliki lahan di bawah 25 hektar. Dokumen ini menjadi bukti legal usaha perkebunan yang memungkinkan akses ke berbagai program bantuan pemerintah. STDB ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, bupati atau wali kota, dan berlaku selama usaha perkebunan aktif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kadispun. Tribun Media masih berusaha menghubungi melalui pesan singkat namun belum merespon. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, tragedi menggembarkan terjadi di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Seorang pria ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terikat di sebuah pondok kebun pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 pagi. Korban diduga kuat pembunuhan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Polsek Kinali. Berdasarkan laporan warga, korban ditemukan dalam keadaan terikat di pintu sebuah pondok kebun di Blok G41 Laras B PT LIN, Kecamatan Kinali. Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Kinali yang terdiri dari anggota Reskrim, Unit Intel, dan Piket SPKT segera menuju ke lokasi kejadian atau TKP. Mereka juga berkoordinasi dengan unit identifikasi Satreskrim dan Polres Pasaman Barat untuk melakukan olah TKP lebih lanjut. Setelah tim identifikasi tiba di lokasi dengan mobil Inavis Polres Pasaman Barat, korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Kinali untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter jaga IGD Dr. Yulvia Masni. Korban diketahui bernama Jeki Faana, berumur 23 tahun, asal Nias, yang tinggal di perumahan Laras B08 PT LIN, Kecamatan Kinali. Saat kejadian, ia ditemukan masih terikat dengan seutas tali di pintu pondok oleh seorang saksi yang diketahui oleh bernama Dudu, berumur 36 tahun, warga Kecamatan Luhak Nanduo. Menurut keterangan Dudu, awalnya dia berjalan melewati pondok. Saat hendak mengecek perangkap ikan di tepi sungai, ia melihat seorang berdiri di pintu pondok namun tak menghiraukannya. Ketika kembali melewati lokasi yang sama, ia melihat orang itu masih berada di posisi yang sama. Merasa curiga, Dudu pun mendekat dan terkejut saat menyadari bahwa pria tersebut dalam keadaan terikat dan sudah meninggal. Ketika selain luka memar di lehernya, juga ditemukan cairan mani pada celana dalam korban. Dudu lalu segera melaporkan kejadian ini kepada warga lain, termasuk Kale berumur 45 tahun, Bujuang Acia berumur 65 tahun selaku pemilik pondok, dan Charles alias Caryahati Sihura berumur 45 tahun yang juga merupakan saksi. Keempat orang ini segera dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.